Shalom dan selamat hari Sabat. Saya sangat gembira karena sekali lagi kita dapat bertemu kembali pada Sabat ini. Tentunya sidang penonton sudah rindu untuk datang ke gereja. Marilah kita sama-sama berdoa agar ancaman virus COVID-19 dapat dibendung sepenuhnya dan kita dapat kembali bersama berbakti di gereja semula. Semoga kasih karunia Tuhan menyertai Anda semua. Tajuk pelajaran khotbah kita pada hari ini ialah Tuhan membuang dosa-dosamu. Pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran nomor 129 dan 130, diambil dari koleksi pelajaran Alkitab yang kami warisi dari mendiang datuk kami, Pastor Lopok Serudim. Sebelum saya teruskan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di syurga, berkatilah kami pada saat ini sementara kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami dan kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti pelajaran kita terdapat di dalam ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 yang berbunyi, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita mulakan pelajaran kita dengan satu soalan ini. Apakah maksud Tuhan membuang dosa-dosamu? Jawabannya adalah dengan memahami ayat inti kita itu tadi. Agar kita dapat memahami dengan lebih baik, saya bahagikan ayat itu kepada 3 bahagian untuk menjawab. Pertama, kita haruslah mengakui dosa kita. Imamat 5 ayat 5 mengatakan, "Jadi, apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu." Setiap hari kita berhadapan dengan banyak pencobaan di dunia kita ini sekarang. Banyak waktu ketika kita sering tersandung dan terjatuh. Ketahuilah bahwa sejauh manapun kita akan terjatuh, tetapi jika kita mau bangkit kembali, kita haruslah sanggup untuk mengakui dosa kita dan bertobat. Kedua, Tuhan setia dan adil. Mazmur 145 ayat 17 mengatakan bahwa Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Jika kita sanggup untuk mengakui dosa kita dan mau bertobat, Tuhan akan tetap setia dan benar-benar akan mendengarkan kita. Karena Tuhan itu maha kasih dalam setiap perbuatannya. Jika kita meminta kepada Tuhan roti, maka roti juga lah yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ketiga, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat 8 mengatakan, "Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku." Tuhan tidak mau melihat kebinasaan kita akibat dosa, maka Tuhan sudah sediakan suatu rencana keselamatan untuk kita melalui Yesus Kristus yang mengalahkan maut di kayu salib, ganti mati untuk menebus kita daripada maut itu sendiri. Hanya saja kita harus memilih untuk tetap setia bersandar kepada Tuhan, dan kita akan disucikan dari segala kejahatan dosa dunia ini. Dengan cara itulah Tuhan membuang dosa-dosamu. Bagaimana pula cara Tuhan membuang dosa-dosamu? Yesaya 38 ayat 17 mengatakan bahwa sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Di petikan terakhir ayat ini mengatakan bahwa Tuhanlah yang akan membuang dosa-dosa kita dengan cara melemparkannya jauh-jauh dari hadapan Tuhan sendiri. Tuhan sendirilah yang akan melakukannya
agar kita tidak perlu lagi melihat di mana dosa-dosa kita itu akan dilemparkan. Dikatakan juga Tuhan akan mencegah kita supaya tidak masuk di dalam lubang kebinasaan. Sejauh manakah dosamu itu dilemparkan? Mazmur 103 ayat 12 menjawab, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jika kita melihat ke arah ufuk timur dan memalingkan pandangan kita ke arah ufuk barat, begitulah jauhnya yang dimaksudkan di dalam Mazmur 103 ayat 12. Adalah sangat sukar untuk melihat di sebalik kaki langit. Begitulah diumpamakan Tuhan melemparkan jauh-jauh dosa kita sampai tidak kelihatan lagi. Adakah Tuhan akan mengingat kembali dosa-dosamu yang sudah dilempar buang? Tuhan berfirman di dalam Yesaya 43 ayat 25, mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Maksudnya, apabila Tuhan sudah membuang dosamu, Tuhan akan melupakan dosamu itu sama sekali. Dosa kita umpama bekas kotoran pada kain. Setelah dicuci dengan air, kotoran itu hilang. Begitulah dosa kita, akan dilupakan dan tidak diingat kembali. Tetapi jangan pula kita yang akan mengingat kembali dosa-dosa kita itu. Sebab nasihat Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 18 mengatakan, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Inilah yang dimaksudkan dengan mencegah kita dari memasuki lubang kebinasaan di ayat Yesaya 38 ayat 17. Tidak hanya Tuhan sahaja yang akan membuang dosa-dosa kita, tetapi Tuhan juga mau membawa kita untuk bersama-sama membuang dosa kita dengan tidak mengingatkannya kembali. Oleh itu, Tuhan mau bersepakat dengan kita di dalam hal ini, agar kita tidak melakukan dosa yang sama sekali lagi. Marilah, baiklah kita berperkara atau bersepakat, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Adalah sangat selesa apabila kita mengenakan baju yang bersih dan rapi. Tetapi setelah seharian memakainya, baju kita itu akan menjadi kotor. Apabila tiba masa untuk membasuh baju tersebut, saya, Anda, dan semua kita akan bersepakat bersama-sama dengan Tuhan membasuh baju tersebut supaya ia bersih kembali. Apakah pula pandangan Rasul Paulus tentang hal ini? Di dalam Filipi 3 ayat 13, bagian kedua ayat ini mengatakan, Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Marilah kita meneladani Paulus untuk melupakan apa yang sudah berlalu, termasuk dosa-dosa kita, dan yang Tuhan sudah lempar buang jauh-jauh, dan menghadapi masa depan yang baru, masa depan bersama Tuhan di syurga. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu haruslah menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kesimpulannya ialah kita haruslah terlebih dahulu mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dan kemudian memohon pengampunan dari Tuhan. Maka dengan itu, Tuhan menghapus dosa kita dan kita sama-sama menjaga diri kita supaya tidak melakukan dosa yang sama lagi. Sebab, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi.
Amsal 28 ayat 13. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di syurga, dimuliakanlah namamu. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan sudah curahkan sementara kami mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau membantu kami di dalam pertobatan kami, agar kami senantiasa dapat mengakui dosa-dosa kami. Sebab apa yang kami mau pandang adalah Yesus yang akan datang nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Anda, di mana saja Anda berada. Salam damai, kita jumpa lagi.